sebagai sebuah alat untuk melakukan intimidasi terhadap lawan politik dan kemudian mencurigai setiap orang sebagai lawan politik. Presiden Indonesia Muda, saya interupsi, saya ingin bertanya, gonjang-ganjing politik saat ini, beberapa partai politik sudah siap-siap menyiapkan kadernya untuk menggantikan posisi wakil presiden jika memang benar Pak Budiono terpaksa harus mundur karena pansus kasus Bank Senturi. Menurut Anda layakkah itu dilakukan? Dalam pembangunan sistem demokrasi yang benar, partai politik sudah seharusnya menyiapkan secara demokratis di dalam internalnya pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, dengan atau tanpa adanya krisis Senturi. Saya kira inilah yang paling mungkin kita rekomendasikan kepada partai politik. Jadi tidak apa-apa parpol menyiapkan nama-nama pengganti, tidakkah itu terlalu dini? Tidak ada, bahkan mungkin kalau hari ini baru disiapkan, itu malah terlalu terlambat. Seharusnya partai seperti saya katakan, dia harus sudah menyiapkan untuk pemimpinnya, baik dalam situasi darurat maupun situasi yang reguler, secara teratur, setiap saat. Saya kira seperti itu. Tidak memanfaatkan di tikungan jalan, itu namanya? Saya pikir tidak, tergantung kita melihatnya. Seandainya mereka hanya bersikeras untuk bekerja dan menyiapkannya hari ini, bisa dikatakan demikian. Tapi jika mereka menyiapkan itu dalam kerangka sistem kaderisasi dan regenerasi dalam internal parpol, saya pikir itu justru sehat untuk demokrasi. Baik, terima kasih Presiden Kabinet Indonesia Muda, para Menteri jajaran Kabinet Indonesia Muda, Kabinet Bayangan Indonesia. Terima kasih sudah sidang perdana di Mata Najwa. Selamat malam. Malam. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Setelah ini Mata Najwa akan kembali dengan perbincangan menarik bersama dengan mantan Ketua MPR, tokoh reformasi, Pak Amin Rais. Tetaplah bersama kami di Mata Najwa. Hanya ada satu kata, lawan. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan dengan satu teriakan serentak, Indonesia bebas korupsi. Simbol koruptor yang wajib dihukum mati. Buat kami, koruptor lebih jahat daripada terorisme. Koruptor lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat dari pembunuhan. Mereka pantas dihukum mati. Ketakutan Presiden SBY, aksi 9 Desember akan ditunggangi kepentingan lawan yang ingin menjatuhkannya. Ternyata tidak terbukti. Inikah tanda rakyat sudah semakin dewasa berdemokrasi? Atau jangan-jangan aksi 9 Desember sekedar sebuah perayaan tahunan tanpa makna? Sejarah mencatat kekuatan rakyat atau people power punya daya untuk menjungkirkan penguasa. Dua mantan orang nomor satu di negeri ini, Soekarno dan Soeharto, tumbang setelah people power menyeret mereka dari kursi pemerintahan. Medio Mei 1998, ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan krisis ekonomi memicu terjadinya kerusuhan massal. 1 dekade berlalu, kekuatan rakyat bermetamorfosa. Ini rupanya alasan aktivis mulai enggan turun ke jalan. Toh, penggalangan massa bisa mereka lakukan hanya bermodal ujung jari. Yap, jejaring sosial. Disinilah mereka memilih menggalang kekuatan. Gerakan sejuta Facebooker salah satunya. Kini kasus bailout Bank Senturi, kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Chandra, dan ketimpangan penanganan hukum antara elit dan rakyat kecil bisa jadi pemicu people power selanjutnya. Dengan adanya pembiaran terhadap aksi demonstrasi yang melakukan pembakaran terhadap simbol-simbol seperti fotonya Bu Sri Mulyani, fotonya Pak Budiono, dan kemudian termasuk fotonya SBY, menurut saya itu juga sudah menunjukkan indikasi bahwa mereka tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara negara gitu, dan itu potensial untuk memancing. Wahai penguasa, bersiaplah. Tapi tenang saja, tak perlu paranoid. Kudeta, tidaklah. Tidak ada sama sekali kepentingan politik seorang Amin Rais, seorang tokoh PAN yang memang menginginkan Wapres saat ini untuk diganti agar kadernya naik. Betul-betul sama sekali tidak ada niatan itu, Pak? Betul, sama sekali. Kalau ini bisa selesai dengan bagus, insya Allah semua bagus untuk kita semua.